Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan layout, yaitu linear layout. Jadi saya langsung saja mulai. Saya buka Android Studio-nya dulu. Kemudian di sini saya pilih Create New Project karena saya akan membuat sebuah project baru. Kalau yang ke bawah ini adalah menu untuk open, membuka project yang sudah ada, dan kita akan melanjutkan project yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Kalau gitu saya akan membuat project baru. Saya pilih yang paling atas, yaitu Create New Project. Kemudian kita akan diminta untuk memilih sebuah template project. Jadi ada basic activity, yaitu adalah sebuah project dengan template yang sudah disediakan, ada floating action button, dan juga ada layout yang lainnya sebagai pendukung. Kemudian yang kedua adalah button navigation activity. Ada beberapa tab yang ada di bawah yang bisa kita lakukan untuk navigasi per activity, dan juga ada empty activity, yaitu betul-betul activity kosong. Dan masih banyak lagi, ada full screen activity, Google Ads activity, Google Map activity, login activity, navigation drawer activity, sampai kepada tab activity dan fragment plus view model. Jadi untuk permulaan saya akan hanya menggunakan satu template, yaitu empty activity. Oke, kalau begitu saya langsung pilih next. Selanjutnya kita akan mengisi nama aplikasi. Nama aplikasinya saya akan membuat dengan nama hitung luas. Kemudian nama package. Nama package biasanya diawali dengan nama company, ya. Kemudian titik, setelah titik kemudian diikuti dengan nama company-nya atau nama subnya, kemudian lalu nama aplikasinya. Oke, kemudian ada save location. Di sini save location-nya tinggal kita arahkan saja mau menyimpan projectnya di drive mana. Kemudian ada language, Java atau Kotlin. Di sini kita tinggal pilih mau bahasa pemrograman apa. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk minimum SDK, ini akan mengacu kepada kira-kira aplikasi ini minimalnya berjalan di OS apa. Jadi di sini terpilih Lollipop, kita bisa atur mau minimalnya apa. Misalnya aplikasi ini berjalan minimal OS-nya adalah Oreo. Di bawah Oreo nggak bisa diinstal. Oke, nah ini kita pilih API 21 saja, yaitu Lollipop, ya. Ini banyak sih, mau bila diganti-ganti juga nggak masalah, ya. Kita pilih yang API 21 aja. Kemudian langsung saja klik finish. Oke, ini adalah proses awal sekali untuk generate project baru. Jadi pastikan internetnya itu terhubung, karena pada saat pembuatan new project untuk Android Studio itu membutuhkan beberapa komponen yang akan di-download, ya, yaitu beberapa komponen yang terkait dengan template yang kita pilih, yaitu empty activity. Biasanya proses Gradle-nya itu akan memakan beberapa data yang akan di-download. Kita tunggu saja, ini masih proses Gradle. Pastikan proses Gradle-nya sudah selesai, baru kita lakukan pengkodean. Oke, ini udah hampir selesai. Nah, ini udah selesai, ya. Oke, jadi betul-betul tergantung pada koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lagi baik, maka proses pembuatan new project untuk Gradle-nya harusnya lebih cepat. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan ditampilkan ada dua di sini file, ada activity main.xml dan main.activity.java. Pasti ada dua file yang dibuatkan. Yang pertama adalah activity main.xml dengan ekstensi XML, artinya adalah sebuah file dengan desain Android, sedangkan main.activity Java adalah sebuah fungsi pada tampilan yang akan kita gunakan. Nah, kita fokus ke tampilannya dulu. Jadi kita harus desain dulu tampilannya apa, kemudian sudah fix tampilannya, baru kita pengkodean fungsi setiap tampilannya itu ada di bagian Java-nya. Oke, kita masuk ke bagian activity main XML. Oke, jadi activity main XML itu berada di bagian results, kemudian di bagian layout, ya. Sedangkan Java-nya ini berada di dalam package. Jadi ada dua. Nah, sekarang kita ke bagian activity main XML. Kita fokus ke bagian code-nya. Pilih tab kode. Kemudian saya akan coba menambahkan beberapa kode di sini.
Saya akan membuat sebuah tampilan apa saja yang akan kita masukkan pada aplikasi untuk menghitung luas. Nah, untuk menghitung luas di sini saya contohkan dulu untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, karena saya hanya menggunakan satu layout, yaitu yang saya pilih adalah linear layout, maka saya harus ubah dulu root layoutnya. Secara default, Android Studio menggunakan rekomendasi yaitu constraint layout. Nah, kali ini kita akan ubah dulu, kita akan belajar basicnya dulu, yaitu dimulai dari penggunaan linear layout. Oke, kita ganti saja linear layout, pastikan diawali dengan L-nya huruf besar. Kalau huruf kecil maka dia tidak ditemukan ya. Oke, kemudian ketika kita menggunakan linear layout, kita harus menggunakan yang namanya atribut orientation. Orientationnya ada dua mode, yaitu horizontal, yaitu tersusun secara dari kiri ke kanan, ataupun dari vertikal, dari atas ke bawah. Nah, kita mau menyusunnya berdasarkan vertikal ya, maunya dari atas ke bawah. Oke, kemudian yang ini saya hapus dulu. Nah, saya akan menampilkan dulu sebuah text view. Jadi view-nya adalah text view. Kalau kita ketiknya T yang huruf kecil, dia tidak ditemukan. Jadi namanya view juga harus diawali dengan huruf besar. Text view, enter. Kemudian width-nya saya buat match parent. Match parent artinya adalah dia akan memenuhi area layout secara match, jadi secara full ya. Oke, jadi dia akan melebar ke kiri ke kanan secara full. Kemudian height-nya saya buat berkonten, tingginya sesuai dengan konten teksnya. Kalau width-nya saya lebarkan apapun, walaupun teksnya hanya 3 karakter, saya fullkan ke kiri kanan ya, melebar. Oke, kemudian saya tutup slash. Ini seperti belajar HTML, jadi ada pembuka dan penutup ya. Oke. Kemudian saya akan coba beri teks. Teksnya saya beri misalnya adalah panjang ya, panjang persegi panjang, atau saya buat panjang saja. Kemudian saya tambahkan inputan. Inputnya adalah edit text. Edit text adalah sebuah view yang bisa kita masukkan teksnya. Width-nya saya buat match parent juga, height-nya saya buat block content. Oke. Oke, supaya lebih terlihat, maka layout validation-nya saya minimize. Kemudian saya ubah ke mode split ya, supaya kelihatan. Kemudian saya perbesar seperti ini. Kemudian di sini view-nya bisa kita ganti-ganti temanya ya. Oke, ini kita pilih yang default saja. Nah, sekarang kita fokus ke bagian berikutnya. Ini kan untuk memasukkan panjang nanti ya. Kemudian setelah panjang nanti ada lebar. Saya buat lagi text view. Text view-nya saya buat match parent block content. Kemudian saya beri teks. Teksnya adalah lebar. Kemudian saya berikan lagi di bawahnya lagi adalah edit text. Edit text, width-nya saya buat match parent, height-nya saya buat block content. Kemudian ini sudah terlihat. Nah, setiap kita membuat satu view di bawah-bawahnya, maka susunannya itu sebetulnya siapa yang pertama kali dimention atau dibuat. Jadi kalau di sini kan urutannya panjang, sebuah text view, kemudian edit text untuk inputan panjang ya, berada di bawahnya. Terus di bawahnya lagi adalah sebuah text view lebar yang ini. Kemudian di bawahnya lagi adalah sebuah edit text untuk isian lebar. Jadi urutannya itu siapa yang di atas, itulah yang posisi berada di atasnya. Kemudian kalau yang di bawahnya itu berada di bawah. Jadi ini urutan. Jadi kalau misalnya ini saya pindahkan ke atas, maka urutannya berbeda. Edit text dulu, baru text view. Jadi ini pengaruh sekali urutan. Kalau menggunakan linear layout, itu urutannya pengaruh sekali ya, sesuai dengan apa yang kita urutkan di awal ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan sebuah button. Buttonnya adalah sebuah tombol untuk menekan, untuk mengeksekusi perhitungan luas. Jadi buttonnya saya buat match parent, height-nya block content. Kemudian saya beri teks. Teksnya adalah hitung luas. Oke. Nah, setiap
view ini namanya adalah view-nya dengan tipenya adalah text view, ini tipenya adalah edit text, ini namanya adalah view ya. Sedangkan yang ini sebetulnya adalah view group ya, atau disebut juga sebagai layout. Nah, setiap view ini sebetulnya kita bisa beri ID semua kalau kita mau mengontrol view ini untuk dilakukan perhitungan, ataupun kita mau modifikasi nilainya, modifikasi teksnya, ataupun mau kita olah di bagian Javanya. Jadi kalau yang ini kan hanya sekedar label, artinya kita tidak perlu kita kelola. Yang perlu kita kelola adalah isiannya, karena isiannya ini mau kita ambil dan kita lakukan perhitungan. Jadi pikirkan saja mana yang akan kita kelola. Misalnya yang ini kan hanya sebuah label ya, label tulisan biasa, tidak perlu kita kelola. Jadi makanya kita tidak perlu menggunakan ID. Kalau yang ini perlu, kenapa? Karena kita harus ambil nilai panjangnya ya, karena nilai panjang itu dibutuhkan untuk menghitung luas. Makanya edit text ini perlu kita beri ID. ID itu unik, tidak boleh sama ya. Jadi ID-nya diawali dengan add plus ID pasti. Nah, ID-nya kita tentukan sendiri di sini untuk memudahkan kita mengingat apakah jenis view-nya, apakah ini adalah edit text, apakah text view. Maka saya berikan awalan ET. ET itu adalah singkatan dari edit text. Saya buat ET underscore. Di sini adalah untuk inputan panjang. Jadi ET underscore panjang. Untuk penamaan bebas, kalau saya pastinya saya awali dengan awalan sebuah 2 karakter untuk menunjuk pada jenis view-nya. Jenis view-nya adalah edit text. Kemudian untuk yang ini saya nggak pakai ID ya, karena juga saya nggak bakalan manage untuk text view. Nah, untuk edit text ini juga saya beri ID. ID-nya adalah ET underscore lebar ya. Oke. Nah, untuk button juga saya harus beri ID. Kenapa beri ID ya? Karena button ini kan mau kita klik. Kalau kita klik, maka fungsinya apa? Jadi ini kita harus tetap beri ID. ID-nya adalah karena ini adalah button, maka saya beri awalan BTN. BTN menunjuk pada button ya. Atau boleh juga BT kalau mau singkat. Nah, di sini BTN underscore hitung. Oke. Atau hitung luas, bebasnya saya buat BTN underscore hitung aja. Nah, kemudian ini sudah oke. Sekarang kayaknya tampilannya terlalu rapat dengan pojok kiri kanan atas bawah ya. Jadi maka kita bisa beri margin di sini. Marginnya saya buat 16 dp. Ya. Kelihatannya tidak terlalu rapat dengan layar karena kita sudah memberikan margin. Kemudian misalnya yang ini kayaknya kurang enak dibaca, terlalu kecil, bisa kita berikan size. Text size-nya misalnya saya buat 17 sp ya. Kemudian saya bisa beri style. Stylenya yang text style-nya adalah bold. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Kita akan coba berikan text size-nya 17 sp. Untuk ukuran teks itu biasanya satuannya adalah sp ya. Oke. Sedangkan untuk ukuran layout itu adalah satuannya dp ya. Nah, sekarang untuk yang ini kita beri juga stylenya bold. Text stylenya adalah bold ya, huruf cetak tebal. Oke. Nah, kalau dirasa ini sama yang bagian text view di bawahnya itu terlalu dekat ya, kita bisa berikan jarak juga. Terserah mau jaraknya berdasarkan text view-nya atau edit text-nya. Misalnya saya ambil yang text view-nya ini, saya berikan margin top. Margin top-nya saya buat 8 dp ya. Nah, itu bisa kelihatan, atau mau buat 16 dp. Ya, oke. Yang ini misalnya kita buat juga ya. Bebas mau yang ini boleh. Misalnya yang ini dari edit text saya berikan margin bottom. Margin bottomnya saya buat 16 dp. Bebas ya. Kalau nggak mau pakai margin bottom, misalnya mau pakai margin top juga silakan. Misalnya nggak mau pakai margin bottom, berarti margin topnya kita letakkan di bottom. Button ini margin top 16 dp. Oke ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita akan coba bermain untuk memasukkan semua ukuran size text itu ke dalam sebuah variabel khusus, yaitu variabel values. Jadi di bagian values ini adalah semua variabel, baik itu warna, color, string, itu semuanya
masukkan ke dalam satu file XML khusus ya, supaya mudah dikelola. Jadi resource ini tidak hanya color tapi juga bisa string. Jadi semua string yang ada di layout XML itu kita bisa rapikan, bisa kita kelompokkan dalam sebuah file resource string. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Untuk yang panjang ini tinggal kita klik 2 kali di blok, tekan Alt Enter, kemudian kita pilih extract string resource. Kemudian di sini nama panjang. Panjang ini mungkin namanya adalah, saya buat teks ya, teks underscore panjang. Kemudian saya tinggal pilih values minus naik. Ini artinya adalah sebetulnya resource value string ini ada dua, ada mode yang keadaan like, ada yang mode naik. Jadi ketika Android versi 10, Android 10 itu sudah mendukung yang namanya night mode ya. Android 9 belum mendukung dark mode. Nah, light mode dan dark mode itu mulai dari Android 10, 11 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa atur ketika dia dalam mode light, maka teksnya adalah panjang misalnya. Kalau mode night, mode dark, itu teksnya berubah nama misalnya apa ya. Oke, kita langsung aja klik OK. Ketika kita klik OK, maka berubah jadi dia akan mengacu kepada variabel string dengan nama teks underscore panjang. Kita akan lihat di bagian string ini ada dua. Ini yang mode night, dark mode, ini ada mode light. Kita klik 2 kali. Di sini adalah dia mengacu kepada variabel string dengan nama teks panjang. Maka value-nya adalah panjang. Untuk yang string naik juga sama, teks panjang, ini juga panjang. Kita bisa mau ganti-ganti. Ketika modenya naik, maka namanya bukan panjang, tapi apa gitu ya, kita bisa ganti-ganti. Oke. Lanjut lagi di bagian berikutnya. Kita ke bagian lebar, ini kita klik 2 kali, Alt Enter, extract string resource, ini values naiknya kita centang. Ini adalah teks underscore lebar ya. Oke. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks. Kita hanya mengubah di bagian ininya saja ya, maka semuanya akan terubah. Tidak perlu cari satu-satu di sini ya. Oke, jadi kumpulan stringnya itu kita pisahkan dengan layout XML-nya. Nah, sekarang untuk text size-nya juga sama. Text size-nya ini misalnya saya Alt Enter, saya extract dimension resource. Ini berbeda, kalau tadi kan string resource, ini adalah dimension resource. Dimension resource-nya ini saya cek dulu untuk values naik. Ini namanya adalah, misalnya saya buat text underscore size. Ukuran teks itu 17 SP. Oke. Ya, nah maka akan muncul lagi di sini dimensions XML. Semua yang berhubungan dengan ukuran-ukuran, ya, baik itu ukuran font, ukuran font text ataupun ukuran margin, ini semuanya terdefinisiin di dimensions XML. Lanjut lagi, apalagi yang bisa kita ekstrak? Yang ini 17 SP. 17 SP ini berarti ya tinggal add dimen / text underscore size. Ya. Apalagi yang bisa oh yang ini marginnya tinggal Alt Enter di sini, extract dimension resource. Ini misalnya kita buat saja margin, atau misalnya saya buat layout atau margin layout ya. Kemudian saya tinggal klik OK, ini udah berubah ya. Jadi sudah terdaftar di sini. Margin layout ini juga sama. Oke, sekarang apalagi yang bisa kita ekstrak? Yang ini juga hitung luas ya. Saya Alt Enter, misalnya ini adalah teks underscore hitung luas. Oke, ini udah rapi semua. Sekarang saya akan coba ke bagian mainActivity.java. Nah, di bagian mainActivity.java kita tinggal panggil saja kira-kira view mana yang akan kita kelola. Tentunya yang ada ID-nya. Yang ada ID ya bisa kita kelola. Yang ini tidak bisa kita kelola. Oke. Nah, kita mau ngambil nilai panjang, mau ambil nilai lebar, kemudian mau menghandle button hitung. Jadi kita ke bagian mainActivity.java. Di sini ada view apa saja yang mau kita kelola. Ada 2 edit text dan 1 button.
edit text yang pertama adalah panjang, edit text yang kedua adalah lebar, yang satu buttonnya adalah button hitung. Jadi kita mau deklarasi ke dulu variabel view-nya. Jadi di sini ada edit text, private edit text. Ada dua edit text-nya, yaitu et panjang, kemudian dan satu lagi adalah et lebar ya. Kemudian private, satu lagi adalah button. Perhatikan harus huruf besar ya. Private button namanya adalah btn hitung atau btn hitung luas. Nah, kemudian edit text ini mau kita ambil berdasarkan ID. Jadi di bagian onCreate, et panjang itu sama dengan find view by ID. Artinya dia akan mencari sebuah view dengan ID tertentu ya. Dia akan mencari sebuah view berdasarkan ID tertentu yang ada di activity main. Kalau kalian tekan Ctrl, klik, tinggal diklik, akan diarahin ke layout yang bersangkutan. Nah, ID apa kira-kira? Edit text panjang ini adalah ID-nya adalah et underscore panjang. Jadi ini adalah berdasarkan results.id et underscore panjang. Selain itu ada juga et lebar yang akan kita handle, r.id et underscore lebar ya. Kemudian satu lagi adalah btn hitung luas sama dengan find view by id, r.id btn underscore hitung. Oke, nah sampai di sini artinya et panjang ini sudah betul-betul memegang penuh karena dia sudah tahu nih edit text yang mana. Edit text et underscore panjang, karena kalau kita tidak menggunakan find view by id, dia bakalan bingung. Di activity main XML ini banyak sekali edit text. Nah, dia mau menghandle edit text yang mana? Apakah edit text ini, apakah edit text ini, kan banyak. Makanya kita butuh yang namanya ID supaya jelas ya bahwa edit text yang akan kita kelola itu adalah edit text dengan ID et underscore panjang ya. Button juga sama, button yang mana? Dia bingung. So, kita harus find view by ID. Berdasarkan ID apa? Makanya ketika kita sudah menggunakan ini, maka et panjang ini sudah merujuk pada edit text panjang ya. Dan juga untuk et lebar dan btn hitung luas juga sudah kita berhasil untuk mendapatkan ID yang tepat ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu untuk menghitung luas. btn hitung luas titik set on click listener. Perhatikan set on click listener, set huruf kecil, O nya huruf besar. Set on click listener, enter, kemudian new spasi on click listener ya. Itu pastikan ada titik 3, langsung enter saja, langsung dibuatkan otomatis metode di bawahnya, yaitu metode on click. Nah, ketika event on click ini terjadi, artinya ketika kita melakukan sebuah klik, maka dia masuk kepada event on click. Nah, apa yang terjadi? Kita minta dia hitung formula luas persegi panjang. Jadi untuk ketika on click, kita langsung saja buat luas sama dengan panjang kali lebar. Hanya saja kita harus ambil dulu nilainya dalam bentuk string dulu, string panjang atau str panjang itu sama dengan et panjang titik getText titik toString ya. Kita ambil teksnya kemudian jadikan string. Kemudian berikutnya string str lebar, string lebar sama dengan mengambil dari et lebar, kemudian ambil teksnya getText, kemudian jadikan string. Oke. Sekarang semua value itu sebetulnya di Android adalah menggunakan string. Nah, sekarang kita harus konversi ke tipe data angka. Nah, di sini kan bisa desimal, artinya kita bisa ambil angka desimalnya menggunakan parsing. Sekarang kita mau ubah ke bentuk float. Float panjang sama dengan float titik parse float dari str panjang. Kemudian float lebar sama dengan float titik parse float dari str lebar. Kemudian setelah kita dapatkan variabel masing-masing yang sudah dalam tipe data float, tipe data bilangan float, maka kita bisa menghitung float luas itu sama dengan panjang kali lebar ya. Oke, kita udah dapat nih luasnya, baru kita lakukan pencetakan nilai luas ke dalam
sebuah pesan, apakah pesan TOS atau pesan apa. Jadi di sini saya akan gunakan pesan TOS ya. Di sini saya pilih yang kedua, TOS. Otomatis langsung dibuatkan ya metode-metode dalam inputan dalamnya. Kemudian pesannya apa? Saya buat aja luas persegi panjang titik 2 adalah luasnya. String titik value of luas. Atau saya langsung gunakan dalam bentuk string titik format dalam bentuk 2 digit. Jadi saya buat persen 0 2, jadi dalam bentuk 2 digit. Kemudian format berikutnya adalah, ini saya minimize saja supaya lebih gampang. Berikutnya adalah variabel luasnya. Jadi luasnya akan disajikan dalam bentuk format 2 digit. Oke. Nah, kalau kita menggunakan ini maka dia jadi bilangan bulat. Nah, karena kita menggunakan bilangan float, maka tidak bisa kita menggunakan D ini karena dia jadinya bulat. Makanya kita tinggal pakai titik. Titik artinya menyatakan desimal di belakang koma. Kemudian kita hanya mengambil 2 desimal belakang koma, berarti titik 2. Kemudian tipe datanya adalah float titik 2F. Oke. Nah, kita akan coba lakukan pengecekan dulu, pastikan edit teksnya ini tidak dalam format string. Artinya pastikan isian panjang ini tidak aneh-aneh ya, hanya fokus pada angka saja. Makanya di sini di bagian edit text et panjang kita bisa memberikan sebuah atribut input type. Input type-nya adalah number ya. Di sini ada number desimal, number. Nah, karena ini panjang ini sebetulnya bisa dalam angka desimal, maka kita bisa menggantinya dengan input type number desimal. Oke. Yang ini juga sama, lebar kita bisa tambahkan input type. Input type-nya adalah number desimal. Kalau tidak kita berikan input type, maka dia bisa input untuk semua karakter. Nah, bahayanya adalah kalau kita berikan itu akses untuk semua input, maka akan terjadi kesalahan dalam perhitungan luas. Selanjutnya kita ke bagian Manyactivity lagi. Nah, kita akan coba cek lagi, pastikan bahwa inputannya itu betul-betul sudah diisi ya. Jadi di sini saya tinggal coba buat if jika saya buat text utils ya, menggunakan titik is empty dari str panjang. Jika text util is empty, jika str panjangnya adalah kosong, dan juga text utils titik is empty dari str lebar juga kosong. Jika dua-duanya kosong, maka saya akan berikan pesan TOS ya. Maka panjang dan lebar harus diisi. Oke. Saya akan berikan pesan panjang dan lebar harus diisi kalau keduanya kosong atau salah satunya kosong. Salah satu berarti saya pakai operator atau ya. Jika salah satunya aja kosong, maka kasihkan pesan ini. Jika tidak, ya else, baru lakukan perhitungan. Nah, di sini saya blok ini. Nah, cara cepatnya adalah tinggal tekan Ctrl Shift panah atas. Oke, Ctrl Shift panah atas atau panah bawah untuk memindahkan code-nya secara cepat tanpa harus menekan Ctrl X, Ctrl V ya, cut paste. Kalau Ctrl Shift panah atas panah bawah itu lebih cepat. Oke, ini udah selesai. Kita akan coba run ke device Android. Di sini saya langsung sambungkan ke device Android saya. Saya tidak menggunakan emulator. Oke, ini udah terhubung dengan device saya. Jadi tinggal pilih saja device yang sudah terhubung. Kemudian pastikan kalau muncul pesan allow access atau allow debugging di device smartphone-nya, tinggal di allow-kan saja ya. Pastikan device Android-nya juga dalam mode pengembang, yaitu mode developer mode ya, dan juga USB debugging-nya sudah aktif. Oke, ini sudah tampil. Ini saya coba run sekali lagi. Oke, ini sukses ya, udah selesai. Saya akan tampilkan. Ini adalah
mirror dari HP saya. Jadi ini input panjang. Ketika saya klik panjang, maka inputannya sudah difilter hanya bisa menginput number desimal ya. Jadi saya input misalnya saya buat angka panjangnya 2, kemudian next, lebarnya saya buat 3. Maka saya hitung luas persegi, tinggal saya klik down dulu, kemudian saya klik button hitung luas, maka luas persegi adalah 6,00. Oke, kita bisa ganti yang lain, misalnya yang ini 2,5, terus yang ini adalah 3,7, maka saya tekan hitung luas, maka luas persegi panjang adalah 9,25. Oke, mungkin cukup dari saya untuk materi kali ini, bagaimana menggunakan layout sederhana, yaitu menggunakan linear layout dalam membuat tampilan aplikasi Android. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.